Kamu bisa lihat tuh. Oke, selamat malam untuk Bapak dan teman-teman semua. Di sini kelompok saya, kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang akan dibacakan pertama oleh Angel, Kaviar, yang kedua oleh Melegen Koboya, dan yang keempat oleh Kiet Gobay. Dan saya sendiri yang terakhir, Alston Yataran. Waktu dan tempat dipersilakan Angel. Baik, selamat malam untuk Bapak dan teman-teman. Baik, di sini pada paragraf yang pertama adalah membahas tentang garis besar aliran internal. Aliran masuk dan aliran yang dikembangkan, aliran laminar dalam pendekatan elemental pipa. Menyelesaikan persamaan Navier-Stokes besaran aliran pipa. Menyelesaikan persamaan Navier-Stokes aliran dan silinder luar tetap. Aliran turbulen di pipa A, persamaan diferensial, profil kecepatan, dan rugi-rugi pada aliran pipa yang dikembangkan. Aliran laminar antara pelat paralel, rugi-rugi pada saluran non-sirkular pendekatan elemental. Menyelesaikan Navier persamaan Stokes situasi aliran yang disederhanakan. Aliran laminar antara silinder berputar pendekatan elemental. Rugi-rugi kecil dalam aliran pipa, garis tingkat hidrolik, dan energi sistem pipa sederhana dengan pompa. Aliran turbulen seragam di saluran terbuka. Tujuan bab ini adalah untuk menetapkan panjang daerah masuk untuk aliran laminar dan turbulen. Tentukan solusi aliran laminar untuk pipa, pelat, paralel, dan silinder berputar. Sajikan jumlah bunga untuk aliran pipa turbulen dengan kerugian yang menjadi perhatian khusus. Hitung laju aliran dengan pompa sentrifugal dalam suatu sistem perpipaan. Tentukan laju aliran di saluran terbuka. Berikan banyak contoh dan masalah yang menunjukkan jalan masuk dan solusi aliran yang dikembangkan untuk aliran laminar dan turbulen, termasuk kerugian akibat gesekan dinding dan berbagai perangkat. Aliran saluran terbuka juga dianalisis. Pendahuluan dalam bab ini efek viskositas pada aliran internal yang tidak dapat dimanfaatkan akan dipelajari. Aliran seperti itu sangat penting bagi para insinyur. Aliran dalam pipa melingkar tidak diragukan lagi merupakan aliran fluida internal yang paling umum. Hal ini ditemui di pembuluh darah dan arteri dalam tubuh. Baik, paragraf kedua, aliran internal dalam sistem air kota, dalam sistem irigasi petani, dan sistem perpipaan yang mengangkut cairan di pabrik, dalam saluran hidrolik pesawat terbang, dan dalam pancaran tinta printer komputer. Aliran di saluran non-sirkular dan saluran terbuka juga harus dimasukkan dalam penelitian kami. Dalam bab 6, kami menemukan bahwa efek viskos dalam aliran menghasilkan pengenalan bilangan Reynolds. Bilangan Reynolds diamati sebagai rasio gaya inersial dengan gaya viskos. Oleh karena itu, ketika rasio ini menjadi besar, diharapkan gaya inersial dapat mendominasi gaya viskos. Ini biasanya benar ketika terjadi perubahan geometris yang singkat dan tiba-tiba. Untuk pipa panjang atau saluran terbuka, ini bukan situasinya. Ketika luas permukaan seperti luas dinding pipa relatif besar, efek viskos menjadi sangat penting dan harus dimasukkan dalam penelitian kami. Aliran internal antara pelat paralel dalam pipa antara silinder yang berputar dan dalam saluran terbuka akan dipertimbangkan secara rinci.
Untuk bilangan Reynolds, ini ya. Untuk bilangan Reynolds yang cukup rendah, dalam kurung RE kurang dari 2000 dalam pipa dan RE kurang dari 1500 dalam saluran lebar. Terjadi aliran laminar dan pada bilangan Reynolds yang cukup tinggi terjadi aliran turbulen. Untuk diskusi lebih rinci, kami menganggap aliran laminar pertama dan kemudian aliran turbulen. Konsep utama ketika area permukaan relatif snow OB menjadi sangat penting. Masuk dan aliran berkembang. Ketika mempertimbangkan aliran internal, kami tertarik terutama pada aliran maju di saluran. Aliran laminar yang berkembang terjadi ketika profil kecepatan berhenti berubah dalam arah aliran. Maka kita pertama-tama memusatkan perhatian kita pada aliran laminar. Di daerah masuk aliran laminar, profil kecepatan berubah dalam arah aliran seperti yang ditunjukkan. Aliran ideal dari reservoir dimulai pada inlet sebagai aliran seragam, atau pada kenyataannya ada lapisan kental tipis di dinding seperti yang ditunjukkan. Lapisan dinding viskos kemudian tumbuh di atas panjang inti inviscid L sampai tegangan viskos mendominasi seluruh penampang. Profil kemudian terus berubah di wilayah pengembangan profil karena efek kental sampai aliran yang dikembangkan tercapai. Panjang inti inviscid adalah panjang inti inviscid adalah 1/4 hingga 1/3 dari panjang pintu masuk L, tergantung pada geometri saluran. Bentuk profil kecepatan saluran masuk dan bilangan Reynolds untuk aliran laminar dalam pipa melingkar dengan profil seragam di saluran masuk, panjang masuk diberikan oleh aliran laminar berkembang. Terima kasih. Pilihan baca. Ya, terima kasih. Aliran di mana profil kecepatan berhenti berubah dalam arah aliran. Konsep utama panjang inti tidak kental dalam aliran laminar adalah 1/4 sampai 1/3 dari panjang pintu masuk FD beringan 0,065 RE buka kurung 7.2.1 tutup kurung panjang pengembangan profil lapisan dinding viskos aliran laminar yang berkembang buka kurung A tutup kurung M inviscid sore LE panjang masuk gambar 7.1 daerah masuk aliran laminar dalam pipa atau saluran persegi panjang lebar detik 7.2 atau aliran masuk dan aliran berkembang 277 di mana bilangan Reynolds didasarkan pada kecepatan rata-rata dan
diameter aliran laminar dalam pipa telah dimati pada bilangan Reynolds lebih dari 40.000 untuk kondisi yang dikontrol dengan hati-hati dalam pipa halus. Namun untuk aplikasi teknik nilai sekitar 2000 adalah bilangan Reynolds tertinggi yang aliran laminarnya terjamin. Hal ini disebabkan oleh getaran pipa, fluktuasi aliran, dan atau elemen kekasaran pada dinding pipa. Untuk aliran laminar dalam saluran, rasio aspek tinggi rasio aspek adalah lebar dibagi dengan jarak antara pelat atas dan bawah, tutup kurung dengan profil seragam pada saluran masuk. Panjang masuknya adalah 0,04 RE, buka kurung 7.2.2, tutup kurung, di mana bilangan Reynolds didasarkan pada kecepatan rata-rata dan jarak H antara pelat. Panjang inti infiksi Sampai di titik. Kira-kira Sampai di titik. Ini, Violet baca dari untuk aliran laminar dalam saluran rasio. titik yang mana? Yang ini. Sabar apa? Ini. Oke. Berarti sudah lewat kan? Tidak, kau tidak baca melihat. Violet kayak ini kau yang baca. Untuk aliran laminar dalam saluran, rasio aspek tinggi rasio aspek adalah lebar dibagi dengan jarak antara plat atas dan bawah dengan profil seragam pada seluruh masuk. Panjang masuknya adalah 0,04 R, tutup kurung 7.2.2, tutup kurung, di mana bilangan Reynolds didasarkan pada kecepatan rata-rata dan jarak H antara pelat. Panjang inti invisit kira-kira seperti dari panjang pintu masuk. Aliran laminar tidak dapat eksis di atas Re 7.700 untuk situasi rekayasan nilai 1.500 sering digunakan sebagai batas atas untuk aliran laminar. Untuk aliran tubuh belen, situasi sedikit berbeda seperti yang ditunjukkan pada gambar 7.2 untuk aliran dalam pipa. Aliran yang berkembang terjadi ketika semua karakteristik aliran berhenti berubah dalam arah aliran. Ini termasuk rincian turbulensi yang akan diperkenalkan nanti dalam bab ini. Inti invis adalah ada diikuti oleh daerah pengembangan profil kecepatan yang berakhir pada X sama dengan LJ. Titik panjang tambahan diperlukan. Bagaimanapun, untuk struktur rinci dari aliran turbulen untuk berkembang, struktur rinci penting dalam perhitungan tertentu seperti
perkiraan akurat, perpindahan panas dinding untuk aliran bilangan Reynolds besar RE lebih dari 10 untuk turun di dalam pipa, di mana fluktuasi turbulensi dimulai di dekat X sama dengan 0. Pengujian telah menghasilkan konsep kunci aliran turbulen yang berkembang. Terus turun. Halo kawan. Iya, sudah. Udah sabar ya. Oke, di sini saya akan melanjutkan persamaan Epris berikut mewakili diagram Modi untuk RE kurang dari 4000. Rumusnya seperti yang ada di layar. Persamaan zona transisi yang menggabungkan persamaan pipa halus dengan persamaan rezim turbulen sepenuhnya dikenal sebagai persamaan Cerebro. Perhatikan bahwa persamaan adalah persamaan Cerebro dengan E3 kategori. Masalah dapat diidentifikasi untuk aliran turbulen yang dikembangkan dalam pipa panjang L sama dengan 0, dan persamaan adalah persamaan Cerebro dengan R sama dengan 0. Rumusnya bisa dilihat pada layar. Yang berikutnya, seorang dapat menggunakan satu bahasa Inggris atau S1 dalam persamaan di atas. Persamaan 7.630 sel kuadrat diagram Modi, dan persamaan 76.29 dan 76.31 akurat sampai kira-kira 2% dari diagram Modi. Toleransi ini dapat diterima untuk diperhitungkan teknik. Penting untuk disadari bahwa diagram Modi didasarkan pada data eksperimen yang kemungkinan akurat tidak lebih dari 5%. Oleh karena itu, 3 rumus Swain dan Jain yang tidak dapat diubah yang dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam perangkat genggam yang dapat diprogram dari rumus-rumus pemikiran ini. Kalkulator sering digunakan oleh insinyur desain. Contoh berikut juga menggambarkan penggunaan. Ini adalah contohnya atau rumusnya. Berikutnya, air pada 200 derajat Celcius diangkut sejauh 450 m. Dapat pipa horizontal besi tanpa diameter 36 dengan laju aliran 22,75. Hitung kerugian head dan penurunan tekanan pada pipa sepanjang 450 m dengan menggunakan diagram Modi, metode alternatif, solusi kecepatan rata-rata. Rumusnya seperti ada di gambar. Yang berikutnya, jawaban ini diberikan untuk dua bilangan penting karena faktor gesekan ketahui paling banyak 2 bilangan penting. Penurunan tekanan ditemukan oleh persamaan 7.6.22 menjadi rumusnya seperti di bawah. B. Metode alternatif untuk masalah kategori 1 menggunakan persamaan 7.6.29 dengan D sama dengan 0 sama dengan
0,036 meter. Rumusnya seperti pada gambar di bawah. Berikutnya, metode yang lebih sederhana ini memberikan nilai yang sama seperti yang ditemukan menggunakan diagram Modi. Contohnya ada di titik 7.12. Penurunan tekanan 700 kPa diukur pada pipa besi tanpa horizontal berdiameter 100 mm yang mengangkut minyak dalam kurung S sama dengan 0,9 F V sama dengan 10 kurang 5 cm kuadrat tutup kurung. Sepanjang 300 meter, hitunglah laju aliran menggunakan A. diagram Modi dan B. metode alternatif. Solusinya ada sebagai berikut. A. Kekasaran relatif, rumusnya seperti pada gambar. Dengan asumsi bahwa aliran benar-benar turbulen, sama dengan RE tidak diperlukan, tutup kurung, diagram Modi memberikan rumus seperti pada gambar. Yang berikutnya, kehilangan kepala ditemukan menjadi rumusnya seperti di bawah. Kecepatan dihitung dari persamaan 7.6.23 menjadi seperti rumus di bawah. Ini memberi kita bilangan Yodel dari seperti rumus di bawah. Menggunakan bilangan Yodel ini sama dengan E sama dengan D 0,0046. Diagram Modi memberikan faktor gesekan seperti rumus di bawah. Ini mengoreksi nilai asli untuk F. Kecepatan dihitung ulang menjadi rumus seperti pada gambar. Bilangan Yodel adalah rumus seperti gambar di bawah. Dari diagram Modi F sama dengan 0,023 tampaknya memuaskan menjadi laju aliran adalah seperti rumus di bawah. Hanya dua angka penting yang diberikan karena Fi diketahui paling banyak dua angka. B. Metode alternatif untuk masalah kategori 2 ini menggunakan hubungan eksplisit dalam kurung 7.630 tutup kurung. Kita bisa langsung menghitung Q menjadi seperti rumus di bawah. Metode yang jauh lebih sederhana menghasilkan nilai yang dasar sama dengan diperoleh menggunakan diagram Modi. Contoh 7.13. Pipa yang ditarik dengan diameter beberapa yang harus dipilih untuk mengangkut 0,02 mm air 20 Celcius melalui panjang 400 meter sehingga kehilangan head tidak melebihi 300 m. A. Menggunakan diagram Modi dan B. Menggunakan metode alternatif. Solusinya A. Dalam masalah ini kita tidak tahu D. Dengan demikian, solusi coba-coba diantisipasi kecepatan rata-rata hubungan dengan D oleh seperti pada rumus di bawah. Faktor gesekan D berhubungan dengan sebagai berikut, seperti rumus yang di bawah. Bilangan Yodel adalah seperti rumus di bawah. Sekarang mari kita tebak nilai F yang periksa dengan hubungan antara diagram Modi. Tebakan pertama adalah F sama dengan 0,03. Yang koreksinya tercantum dalam tabel berikut. Catatan tebakan kedua adalah nilai F yang ditemukan dari perhitungan tebakan pertama. Rumusnya seperti yang ada pada gambar. Nilai F 0,02 dapat diterima menghasilkan diameter 38,8 mm. Karena diameter ini tidak dapat diragukan lagi tidak standar diameter. Rumusnya D sama dengan 40 mm. Akan menjadi ukuran tabung yang dipilih. Tabung ini memiliki kerugian head kurang dari batas H. 30 yang dikenakan dalam menyertakan masalah. Setiap
tabung berdiameter lebih besar 2 akan memenuhi kriteria ini akan lebih mahal, jadi sebaiknya tidak pilih. Metode alternatif yang masalah kategori 3 ini menggunakan hubungan eksplisit 7.6.31. Kita bisa langsung menghitung D menjadi rumus seperti yang di bawah. Oleh karena itu, D sama dengan 40 mm akan menjadi ukuran tabung yang dipilih. Ini adalah ukuran tabel yang sama dengan yang dipilih menggunakan diagram Modi. 7.64 Rugi-rugi pada saluran non-sirkular. Perkiraan yang baik dapat dibuat untuk rugi-rugi head pada saluran dengan penampakan non-sirkular dengan menggunakan radius hydraulic L yang ditentukan oleh seperti pada rumus di bawah. Di mana A adalah luas penampang dan P keliling basa. Keliling yang fluida bersentuhan dengan batas padat. Untuk pipa melingkar pada mengalir penuh, jari-jari hidrolik adalah R sama dengan 2. Oleh karena itu, cukup mengganti jari-jari R dengan 2R dengan menggunakan diagram Modi dengan rumus seperti di bawah. Kehilangan kepala menjadi seperti rumus di bawah. Untuk menggunakan teknik radius hidrolik ini, penampakan harus cukup terbuka, seperti persegi panjang dengan rasio aspek dari 4.1. Segitiga sama sisi atau oval. Untuk bentuk lain seperti anulus, kesalahan akan signifikan. Contoh 7.14. Udara pada kondisi standar harus diangkut melalui 500 m dari saluran persegi panjang yang licin, horizontal, 300 mm kali 200 mm dengan laju aliran 0,4 mm persegi. Hitung penurunan tekanan. Solusinya jari-jari hidrolik pada rumus kecepatan rata-rata adalah rumus pada gambar di bawah. Ini memberikan bilangan Rioldi. Rumus seperti pada gambar. Menggunakan kurva pipa halus dari diagram Modi. Ada hasil rumusnya F sama dengan 0,0196. Karenanya, rumusnya seperti pada gambar. Penurunan tekanan adalah rumus seperti pada gambar. Angel lanjut. Rugi-rugi kecil dalam aliran pipa. Sekarang kita tahu bagaimana menghitung rugi-rugi akibat aliran yang berkembang dalam pipa. Sistem pipa bagaimanapun termasuk katup, siku, pembesaran, kontraksi, inlet, outlet, tikungan, dan perlengkapan lainnya yang menyebabkan kerugian tambahan disebut sebagai kerugian kecil. Meskipun kerugian tersebut dapat melebihi kerugian gesekan persamaan. Masing-masing elemen ini menyebabkan perubahan besar dan arah vektor kecepatan dan karenanya menghasilkan kerugian. Secara umum, jika aliran dipercepat secara bertahap oleh suatu elemen, kerugiannya sangat kecil. Kerugian yang relatif besar dikaitkan dengan pembesaran atau kontraksi tiba-tiba karena daerah terpisah yang dihasilkan atau aliran terpisah terjadi ketika aliran primer terpisah dari dinding. Kerugian kecil dinyatakan dalam koefisien kerugian K yang didefinisikan oleh sebagai berikut rumus HL sama dengan K V pangkat 2 per 2G. Nilai K telah ditentukan secara eksperimental untuk berbagai fitting
dan perubahan geometri yang diinginkan dalam sistem perpipaan. Satu pengecualian adalah ekspansi mendadak dari area A ke area A, di mana kerugian dapat dihitung. Ini dilakukan pada contoh 4.14, di mana kami menemukan bahwa rumus HL sama dengan 1 kurang A1 per A2 pangkat 2 dikali dengan V1 pangkat 2 per 2G. Angel, nanti bilang saja pada gambar. Lanjut. Kok lanjut? Lanjut toh. Berapa lagi? Masih koi. Jadi untuk ekspansi mendadak, rumus pada gambar tersebut. Jika A sangat besar, atau misalnya pipa keluar ke reservoir, K sama dengan 1,0 karena seluruh energi kinetik hilang. Alat kelengkapan pipa yang memiliki koefisien kehilangan yang relatif besar tanpa perubahan luas. Penampang adalah tikungan pipa atau siku. Hasil ini terutama dari aliran sekunder yang disebabkan oleh fluida yang mengalir dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Atau lihat persamaan pada 3.14.15 seperti yang ditunjukkan pada gambar 71.14. Aliran sekunder ini hanya hilang setelah cairan meninggalkan tikungan sapuan panjang atau siku. Selain itu, daerah yang terpisah terjadi di sudut tajam di siku standar. Energi diperlukan untuk mempertahankan aliran sekunder dan aliran di daerah yang terpisah. Energi yang terbuang ini diukur dari segi koefisien kerugian. Koefisien kerugian untuk berbagai geometri disajikan pada tabel 7.2 dan gambar 7.115. Sebuah katup globe dapat digunakan untuk mengontrol laju aliran dengan memperkenalkan kerugian besar yang disebabkan oleh penutupan sebagai katup. Jenis katup lainnya tidak boleh digunakan untuk mengontrol aliran. Kerusakan dapat terjadi. Bisa dilihat pada gambar yang di layar. Jadi ini ada dua gambar. Gambar yang pertama yang tadi Angel sudah sampaikan, dan gambar kedua yang ini, dan di sini ada tabel yang menjelaskan. Yang berikutnya ada gambar yang ketiga. Kita lanjut, koefisien rugi untuk konstruksi mendadak dan plat office dapat didekati dengan mengabaikan rugi-rugi pada aliran koren dan vena dan menghitung rugi-rugi pada aliran di Frengan menggunakan koefisien rugi untuk ekspansi mendadak. Gambar 7.6 memberikan informasi yang diperlukan, menetapkan area dan vena consta area minimum. Daerah minimum ini terjadi di garis-garis arus yang konvergen meluas mengisi daerah hilir. Hal ini sering praktek untuk mengekspektasikan koefisien kerugian sebagai panjang setara L pipa. Hal ini digunakan dengan menyamakan persamaan 7.6.35 ke persamaan 7.6.23. Rumusnya ada di bawah ini, ada dua. Memberikan hubungan rumusnya pada gambar. Oleh karena itu, pintu masuk
bermata persegi dari pipa berdiameter 20 cm dengan faktor gesekan F 0,2 dengan diganti dengan panjang pipa ekvivalent L sama dengan 5 m. Akhirnya berkomentar harus membuat mengenai besaran kerugian kecil dalam sistem perpipaan yang melibatkan panjang antara buka kurung yaitu sekitar 100 diameter panjang tutup kurung pipa antara kerugian kecil kemungkinan dengan urutan yang sama besarnya dengan kerugian gesekan. Untuk itu yang relatif pendek rugi kecil mungkin jauh lebih besar daripada rugi gesekan yang untuk pipa yang panjang, yaitu 1000 diameter. Kerugian kecil biasanya diabaikan. Contoh 7.15. Jika laju aliran melalui pipa besi tanpa berdiameter 100, gambar E7.15 adalah 0,04. Tentukan perbedaan efisiensi H dari kedua reservoir pada gambar. Kecepatan rata-rata bilangan LD yang kesasar relatif adalah seperti pada gambar. Perkiraan koefisien rugi untuk konstruksi tiba-tiba aja sama dengan 2 dengan mengabaikan rugi-rugi pada bagian yang berkonstruksi sampai ke Verna konstanta. Dengan asumsi bahwa semua rugi-rugi terjadi pada ekspektasi dari Verna konstanta KA. Lihat pada gambar 7.16 bandingkan yang akan diberikan pada tabel 7.2. Solusi Hall-Ross dapat Verna konstanta ke arah A adalah lihat tabel 7.2 pembesaran mendadak. Rumusnya pada gambar, di mana A adalah tinggi saluran, torsi yang dipermudahkan untuk memutar silinder dalam dengan silinder luar tetap. Rumus pada gambar. Dalam aliran turbulen, kerugian head dihitung menggunakan rumus pada gambar, di mana F ditemukan dengan menggunakan diagram Modi pada gambar 7.13. Kerugian kecil termasuk menggunakan pada rumus di bawah, di mana F ditemukan dengan menggunakan diagram Modi pada gambar 7.13. Kerugian kecil termasuk menggunakan rumus pada gambar berikutnya, di mana banyak koefisien kehilangan tercantum pada tabel 7.2 untuk memasukkan pompa ke dalam sistem perpipaan ketika laju tidak diketahui harus memiliki kurva karakteristik pompa seperti pada gambar E.18. Contoh 7.18 mengilustrasikan prosedurnya. Laju aliran dalam saluran terbuka paling sering diperkirakan menggunakan persamaan yang diperlukan. Rumus pada gambar di bawah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih.